Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku takmir masjid mengucapkan terima kasih kepada KKN PJJ PAI atas kedatangannya. Semoga kegiatan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian saya atas nama mahasiswa PJJ PAI mengucapkan terima kasih kepada Nazir Masjid Darul Hidayah Desa Bendang dan juga kepada Ketua IRMA yang telah menerima kehadiran saya di tempat ini guna memenuhi aktivitas sebagai mahasiswa KKN di PJJ. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa lagi di mana sesuai jadwal bahwa kita akan melakukan kajian fikih ibadah kepada para ikatan remaja masjid Darul Hidayah. Nah, di mana pembelajaran ini yaitu mengenai pasal wudu. Nah, di antara syarat sah sembahyang itu adalah dimulai dengan cara berwudu. Nah, rukun wudu itu ada 6. Pertama, niat, membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib. Di dalam wudu ini harus diketahui dalam syarat sah wudu yaitu adalah air. Nah, air itu terbagi 3. Ada air yang suci lagi mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, dan ada air yang mutanajis. Nah, gitu. Kira-kira dalam masalah air ada pertanyaan? Ya, silahkan tanya. Bebas saja, yang mudah-mudah aja, yang mudah dijawab. Ayo, Pak. Nah, silakan. Ingin bertanya, apakah boleh berwudu memakai air hangat? Nah, ya baik, pertanyaannya yaitu apakah boleh berwudu memakai air yang hangat? Memakai air yang hangat selama tidak mencederai maka hukumnya boleh. Hukum asalnya dengan air hangat itu adalah makruh. Ya, makruh. Kenapa? Karena bisa menyebabkan penyakit. Tapi kalau sampai timbul penyakitnya dengan jelas, maka itu hukumnya haram, ya, karena memudaratkan diri. Jadi boleh memakai air yang panas selama tidak memudaratkan. Nah, itu masalah air. Mudah-mudahan pada pertemuan ini nanti kita akan melaksanakan praktek wudhu. Jadi sampai di sini aja dulu pembahasan mengenai wudhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para pemuda IRMA yang saya cintai, saya hormati, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Menyambung daripada pertemuan kita yang kemarin yaitu masalah air, sekarang kita masuk kepada masalah najis. Nah, ini penting, ya. Najis itu terbagi kepada 3. Ada najis yang berat atau najis mughallazah, najis yang pertengahan atau mutawassithah, dan ada najis yang ringan atau mukhaffafah. Nah, najis yang berat ini adalah najis yang kotoran anjing dan babi atau yang terlahir daripada keduanya. Seperti babi kawin sama anjing itu juga najis mughallazah, atau kambing kawin sama anjing juga ikut najis mughallazah, babi juga begitu. Cara menghilangkan najis mughallazah ini adalah dengan cara
membasuhnya 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Nah, kemudian masuk kepada yang kedua, itu ada namanya najis pertengahan atau mutawassithah, yaitu najis yang bukan anjing atau babi atau keturunan dari mereka keduanya, berarti kencing manusia. Nah, ini namanya, atau kencing binatang yang haram dimakan. Ini seperti kotoran, kencing, darah, nanah, itu disebut najis mutawassithah atau najis pertengahan. Nah, kemudian ada namanya najis mukhaffafah, ya, najis yang ringan, yaitu kencing anak laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun. Itu disebut najis mukhaffafah. Nah, tadi najis mutawassithah dan najis pertengahan, cara menyucikannya yaitu dengan cara menghilangkan najisnya, kemudian disiram dengan air. Nah, pada masjid, oleh karena itu saya himbau kepada para petugas masjid, itu hendaklah ketika membersihkan masjid itu disapu lebih dulu. Nah, disapu, hilangkan dulu najisnya, baru dipel. Karena kalau langsung dipel, siapa tahu di situ ada najis, akhirnya najisnya hancur, maka akan menjadi lantai tersebut menjadi najis, yang disebut dengan najis hukmiyah. Secara kasat mata tidak kelihatan, tapi hukumnya najis itu ada. Jadi beda ya, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak kelihatan oleh mata. Adapun najis ainiyah ini yang nampak oleh mata. Oleh karena itu kepada para marbut masjid atau siapapun yang membersihkan tempat ibadah, itu hendaklah menghilangkan najis terlebih dulu, baru dipel. Nah, gitu. Nah, sedikit mengenai masjid ya. Hendaklah kita ketika berada di dalam masjid itu dipenuhi dengan adab-adab di dalam masjid. Mungkin pada pertemuan akan datang kita akan membahas masalah adab-adab atau etika kita di dalam masjid. Ini saja dulu pada pertemuan ini. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan baca doa kafaratul majelis. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasallam. Para irma kepada majelis masjid yang saya hormati, saya cintai. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai adab-adab di dalam kita terhadap masjid. Masjid itu adalah tempat ibadah umat Islam yang juga disebut sebagai rumahnya Allah. Oleh karena itu hendaklah bagi kita jangan sampai ketika kita berada di masjid harus menjaga adab-adab kita di dalam masjid. Jangan sampai membuat keributan, kemudian berbicara tentang keduniaan, atau misalnya menyebabkan kekotoran yang ada di dalam masjid. Ya, karena itu kita dianjurkan oleh Rasulullah ketika masuk masjid pun kita harus mendahulukan kaki kanan dan dengan membaca doa Muhtahdi Allahumma rahmatik, kemudian keluar dengan kaki kiri. Dan kita pun juga dimakruhkan untuk membuat kegaduhan-kegaduhan yang ada di dalam masjid. Oleh karena itulah dari sekarang kita harus menjaga agar masjid ini jangan sampai kotor, jaga kemurnian masjid, menjaga kesucian masjid. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.